Neraka kita juga wajib mengimaninya, bahwasanya neraka itu ada dan bahwasanya neraka adalah tempat azab, darul azab, al-muqim al-abadi lil kafirin, yaitu tempat siksaan, tempat penyiksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Wali ba'dhi usatil muslimin, dan untuk sebagian dari para pelaku dosa besar, limuddatin minaz zaman, untuk sebagian dari masa. Artinya mereka tidak abadi di dalam neraka. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih pada cabang iman yang ke-9, yaitu beriman bahwasanya tempat tinggal bagi orang-orang mukmin adalah surga dan tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Kita telah jelaskan yaitu tentang surga atau al-jannah yang merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang mukmin. Sekarang kita baca lanjutan dari yang kemarin telah kita jelaskan, yaitu tentang tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir, yaitu neraka. Wali hadits Ibnu Umar, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wali hadits Ibnu Umar, lan krana ana hadis Ibnu Umar, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhuma sangking Ibnu Umar. Umar lan Umar, anhuma sangking Ibnu Umar lan Umar. Fi sahihaini, ing dalam kitab sahih loro. Rasulullah dawuh, inna ahadakum, sak temene salah siji sira kabeh iku idza mata, tatkalane mati sapa ahadukum, urida mongko den tampakaken alaihi ing atase ahadukum apa maq'aduhu, panggonan lungguhe man utawa panggonan lungguhe ahadakum, bil ghadati ing dalam waktu isuk, wal asyi lan ing dalam waktu sore. In kana lamun ana sapa ahadukum iku min ahlil jannati, setengah saking penduduk swarga, famin ahlil jannati mongko iku termasuk penduduk swarga. Wa in kana lan lamun ana sapa ahadukum iku min ahlin nari, setengah saking penduduk neraka, famin ahlin nari mongko iku famin ahlin nari mongko iku setengah saking penduduk neraka. Yuqalu dan ucapaken hadza utawi iki, apa hadza utawi ucapan hadza maq'aduka ila akhirih, hadza utawi iki iku maq'aduka, panggonan lungguh sira, hatta yab'atsaka, sehingga bangkitaken ing sira sapa Allahu Allah Ta'ala ilaihi maring Allah, kanggo den hisab yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita telah jelaskan bagian yang pertama dari syu'abul iman ini, yaitu bahwa kita meyakini adanya surga dan bahwa surga adalah tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sementara neraka kita juga wajib mengimaninya, bahwasanya neraka itu ada dan bahwasanya neraka adalah tempat azab, darul azab, al-muqim al-abadi lil kafirin,
yaitu tempat siksaan, tempat penyiksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir. Wali ba'dhi usatil muslimin, dan untuk sebagian dari para pelaku dosa besar, limuddatin minaz zaman, untuk sebagian dari masa. Artinya mereka tidak abadi di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, dengan demikian orang yang masuk ke dalam neraka itu ada dua bagian. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang mereka merupakan penduduk neraka. Jadi mereka memang penduduk neraka. Namanya penduduk yang mereka akan tinggal di sana selamanya, yaitu orang-orang kafir. Nah, mereka akan diazab di dalam neraka itu selama-lamanya tanpa dipotong atau tanpa dikurangi atau tanpa dikeluarkan sama sekali dari dalam neraka. Nah, sehingga dikatakan ini darul azab al-muqim al-abadi lil kafirin. Kemudian yang kedua, neraka itu adalah darul azab, tetapi bukan al-muqim al-abadi, tetapi untuk sementara waktu, yaitu bagi orang-orang atau bagi sebagian orang-orang mukmin pelaku dosa besar. Karena orang-orang mukmin pelaku dosa besar itu ada dua bagian. Nanti di akhirat itu ada dua bagian. Atau bisa juga dirinci menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa? Usatul muslimin, para pelaku dosa besar. Nanti pada hari kiamat ada tiga bagian. Yang pertama, mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dosanya yang begitu banyak dan dosa besar, tetapi Allah berkehendak untuk mengampuni dosanya, sehingga dia sama sekali tidak masuk ke dalam neraka. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah itu mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Sehingga sebagian pelaku dosa besar yang dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka dosanya diampuni, dan sehingga mereka meskipun mati sebagai pelaku dosa besar, mereka sama sekali tidak masuk ke dalam neraka, masuk surga tanpa azab. Ada, tidak semuanya, tetapi ada di antara mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa masuk ke dalam surga. Bagian yang kedua adalah mereka yang masuk ke dalam, yang mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ini juga bisa dimasukkan pada bagian yang pertama, tetapi ini kan berbeda. Pengampunan yang didapatkannya itu adalah karena syafaat. Dia awalnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya, tetapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau para malaikat atau para aulia, sebagian ada wali yang memberikannya syafaat, mereka berdoa kepada Allah meminta agar orang tersebut dibebaskan dari neraka, sehingga
orang tersebut kemudian menjadi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nah, hanya saja bedanya, yang pertama tadi mereka enggak mendapatkan syafaat dari syufa'a, para pemberi syafaat. Allah dengan kehendaknya mengampuni dosa-dosanya sehingga dia masuk surga tanpa azab. Yang kedua ini juga masuk surga tanpa azab meskipun dia pelaku dosa besar, hanya saja dia tidak masuk ke dalam neraka itu karena mendapatkan syafaat dari para syufa'a, dari orang-orang yang memberi syafaat seperti nabi, para aulia, para malaikat, orang-orang saleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga mereka adalah yang masuk ke dalam neraka. Mereka yang masuk ke dalam neraka. Sebagian dari ahlul kabair, al-fusaq, pelaku dosa besar, yang mati sebelum bertaubat, mereka masuk ke dalam neraka. Tetapi mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Karena neraka itu bukan tempat tinggal mereka. Neraka itu adalah ma'wa al-kuffar, darul kuffar, tempat tinggalnya orang-orang kafir. Maka jika ada orang mukmin masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang dilakukannya, maka mereka tidak akan abadi di dalam neraka. Mereka akan keluar dari neraka meskipun keimanan yang ada di dalam hatinya itu sangat kecil sekali. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah aywa Muhammadur Rasulullah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tentu bukan hanya mengatakannya saja tetapi dia juga meyakini maknanya, aywa Muhammadur Rasulullah, dan dalam hatinya ada sebiji sawi yang menggambarkan di sini dzarrah, menggambarkan benda yang paling kecil yang bisa dilihat dengan mata. Dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari keimanan, maka dikatakan yakhruju minan nari, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga, karena memang neraka bukan tempat tinggal bagi mereka. Mereka masuk ke dalam neraka akibat dosa-dosa besar yang dilakukannya ketika di dunia dan dia belum bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan bagi orang-orang kafir, neraka itu adalah tempat azab yang abadi. Di dalam neraka tidak ada waktu bagi mereka untuk beristirahat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja darul azab, tempat penyiksaan. Maka enggak ada waktu istirahat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir, mereka akan berada di dasar neraka jahanam. Mereka akan sampai di sana. Sedangkan orang-orang mukmin tadi, pelaku dosa besar, jika mereka masuk ke dalam neraka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan yang tidak diampuni oleh Allah, mereka masuk neraka tetapi mereka tidak sampai ke dasarnya. Nah, karena dasar neraka jahanam itu hanya tempat bagi orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir yang sampai ke dasar neraka, qa'ru jahannam. Nah, sementara orang-orang mukmin sebanyak apapun dosanya tidak akan sampai ke sana. Dan mereka adalah abadi di dalamnya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ada sekitar 60 ayat Al-Quran yang menjelaskan, menegaskan bahwa
penduduk neraka itu abadi, maka secara otomatis neraka itu juga abadi. Jika dikatakan penduduknya itu di neraka abadi, maka ya secara akal nerakanya juga abadi. Karena jika penduduknya abadi, tempatnya nggak abadi, lalu bertempat di mana? Nah, karena ada kelompok di antaranya yaitu kelompok Wahabi pengikut Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ibnu Taimiyah ini salah satu kesesatannya, dia mengikuti kesesatan dari Jaham bin Safwan, pendiri kelompok Jahmiyah. Nah, Jaham bin Safwan itu mengatakan bahwasanya neraka dan surga itu tidak abadi. Jadi neraka tidak abadi, surga juga tidak abadi menurut siapa? Jaham bin Safwan. Nah, Ibnu Taimiyah itu mengkafirkan Jaham bin Safwan. Dia mengatakan bahwa Jaham bin Safwan telah kafir karena keyakinannya bahwa surga dan neraka itu tidak akan abadi, akan punah. Nah, jadi Jaham bin Safwan meyakini bahwa surga dan neraka itu tidak akan abadi alias akan punah. Dan Ibnu Taimiyah mengkafirkan Jaham bin Safwan karena telah meyakini surga dan neraka itu akan punah, tidak akan abadi. Nah, tetapi ternyata Ibnu Taimiyah ini mengambil setengah dari akidah Jaham bin Safwan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya surga itu akan abadi, sedangkan neraka itu tidak akan abadi. Itu perkataan dari Ibnu Taimiyah diikuti oleh para pengikutnya dari kelompok Wahabi. Maka kita harus mewaspadai kelompok ini karena memiliki penyimpangan-penyimpangan, memiliki kesesatan-kesesatan yang tidak sedikit, yang jumlahnya sangat banyak. Ibnu Taimiyah sebagai orang yang diikuti oleh kelompok Wahabi itu memiliki telah dia dikatakan oleh para ulama telah menyimpang atau telah bertentangan dengan ijma' dalam 60 masalah dalam akidah maupun fikih. Apalagi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab menambah bid'ah sesat yang lainnya selain yang dia ikuti dari Ibnu Taimiyah. Lebih banyak lagi. Maka harus diwaspadai. Kalau mereka adalah kelompok Mujassimah. Mereka adalah kelompok Mujassimah, yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berupa benda, berupa jisim. Nah, maka sangat berbahaya karena orang yang meyakini bahwa Allah itu adalah jisim, maka dia bukan seorang mukmin. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan al-mujassimu kafirun la tasihhu sholatu khalfahu. Seorang mujassim yang meyakini bahwasanya Allah itu jisim, Allah itu bertempat, Allah itu berada pada arah, itu namanya mujassim semuanya. Nah, maka hukumnya dia adalah kafir, tidak sah sholat di belakangnya. Bukan saya yang mengatakannya, saya hanya mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang dituturkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Nah, karena itu kita mesti mewaspadai kelompok Wahabi ini. Kesesatan mereka bukan kesesatan yang ringan, tetapi kesesatan yang sangat berat dalam prinsip akidah. Nah, di antara kesesatan Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh kelompok Wahabi adalah mengatakan bahwa neraka itu satafna, an-naru satafna. Mereka mengatakan begitu. Neraka akan punah. Neraka itu tidak akan abadi. Pernyataan seperti ini tentu pernyataan yang sangat aneh.
Kenapa? Karena dalam Al-Quran sangat banyak. Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita sangat sering menemukan dalil tentang keabadian dari dari neraka, dari penduduk neraka dan juga penduduk surga. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melaknat orang-orang kafir. Melaknat orang-orang kafir, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka wa a'adda lahum, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka sa'ira, neraka. Mereka khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalamnya, di dalam neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka. Hadirin rahimakumullah. Ada ayat yang lebih jelas lagi, yang menggambarkan atau yang menegaskan bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak akan keluar dari neraka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim." Jadi di sini berlapis-lapis. Berlapis-lapis dalil dalam satu ayat, dalil berlapis-lapis yang menunjukkan bahwasanya penduduk neraka itu abadi. Secara otomatis nerakanya yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang kafir itu juga abadi. Dikatakan yuriduna ayyakhruju minan nar. Orang-orang kafir itu mereka ingin keluar dari neraka. Bagaimana mereka tidak ingin keluar dari neraka? Sementara waktu, detik, menit yang mereka alami adalah penderitaan. Penderitaan, siksaan yang tidak pernah berhenti. Maka mereka ingin keluar. Orang-orang kafir itu pengen keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin untuk keluar dari neraka. Tetapi apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ma hum bikharijina minha. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka azab yang tetap, yang abadi, yang tidak akan pernah usai, tidak akan pernah selesai selama-lamanya. Orang kafir di dalam neraka bukan hanya setahun atau 2 tahun, bukan hanya 10 tahun, 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tetapi orang kafir mereka selama-lamanya tidak akan pernah keluar dari neraka. Bukankah kemarin telah kita sebutkan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika seseorang itu ketika para penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, diserukan kepada penduduk surga dan juga kepada penduduk neraka, diserukan khuludun la maut, bahwa abadi, tidak akan ada kematian lagi. Nggak ada lagi makhluk yang namanya kematian ini. Sudah nggak ada mati lagi, sehingga penduduk surga mereka akan abadi di dalam surga, dan penduduk neraka mereka akan abadi di dalam neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka keluar dari neraka.
Bahkan mereka sedikit pun tidak akan diringankan dari azab mereka. Diringankan saja tidak. Diringankan saja itu tidak, apalagi sampai dikeluarkan dari neraka. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab walahum yunzarun. Khalidina fiha, orang-orang kafir itu abadi di dalam neraka. La yukhaffafu, apa artinya la yukhaffafu? Tidak diringankan. La yukhaffafu anhumul azab, mereka tidak diringankan dari azab. Tidak diringankan dari mereka azab. Artinya azab mereka tetap tidak diringankan. Kemarin berat, sekarang diringankan sedikit misalnya. Volumenya dikurangi. Tidak ada pengurangan. Walahum yunzarun, mereka tidak akan ditolong, mereka tidak akan diberikan rahmat sedikit pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat Allah di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Rahmat Allah di dunia diberikan kepada semua orang kafir dan mukmin diberi rahmat oleh Allah. Tetapi rahmat Allah di dunia, di akhirat nanti hanya untuk orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan rahmatku aku khususkan. Aku berikan, wa rahmati wasi'at, dan rahmatku itu meluas, diberikan untuk kulla syai', untuk segala sesuatu, mukmin, kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Sehingga banyak orang kafir tidak menyembah Allah, tetapi mereka diberi hidup, mereka diberikan kesehatan, mereka diberi makan, mereka diberi minum, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dan sebagainya. Bahkan terkadang orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tetapi diberikan kelancaran rezeki di dunia ini karena memang rahmat Allah itu untuk semuanya di dunia. Tetapi nanti di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang-orang mukmin saja. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha ay sa'akhussuha lilladzina yattaqun. Dan akan aku khususkan rahmatku itu untuk orang-orang yang beriman. Yattaqun artinya yattaqun al-kufra, mereka yang menjauhi kekufuran, yaitu orang-orang yang beriman. Akan dikhususkan untuk orang yang beriman saja. Maka nggak ada rahmat untuk orang kafir di akhirat nanti. Tidak ada rahmat untuk orang-orang kafir di akhirat nanti. Sesuatu yang secara zahir itu baik dilakukan oleh orang kafir, karena kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak bernilai kebaikan. Kalau ada seseorang kafir misalnya membantu pembangunan masjid, pembangunan musalla, menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, dalam pandangan kita manusia itu adalah kebaikan. Tetapi apakah itu kebaikan indallah? Bukan. Karena sesuatu amal yang zahirnya baik baru dianggap sebagai kebaikan indallah apabila dilakukan oleh seorang mukmin. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Jadi hanya orang mukmin jika dia melakukan kebaikan maka dia bernilai kebaikan indallah. Sedangkan orang kafir jika secara zahir melakukan perbuatan baik maka itu baik menurut kita, tetapi tidak bernilai kebaikan indallah karena tidak akan diterima dan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu enggak bernilai sama sekali apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, sesuatu yang
yang secara zahir baik dilakukan oleh orang kafir sudah dibalas oleh Allah di dunia. Wa ammal, Nabi bersabda, wa ammal kafir fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Sedangkan orang kafir maka sudah diberi makan mereka dengan kebaikan-kebaikannya di dunia ini. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir secara zahir, kebaikan itu sudah dibalas oleh Allah dengan dia diberikan kesehatan, diberikan makan, diberikan minum. Itu udah nggak sepadan dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Hatta idza afdha ilal akhirah falaysa lahu minha nasib. Sehingga ketika sudah sampai di akhirat nanti, maka orang kafir itu tidak memiliki bagian dari kebaikan yang dilakukannya. Nggak ada pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Sehingga mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sama sekali. Akhirat adalah neraka bagi orang kafir. Akhirat adalah azab bagi orang kafir. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain bahwasanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir mereka bebas, dengan pengertian mereka membebaskan diri mereka untuk melakukan segala hal, tidak memandang ini kufur, ini tidak kufur, ini halal, ini haram. Mereka lakukan di dunia ini seakan-akan mereka itu bebas, seakan-akan mereka menjadikan dunia ini sebagai surga bagi mereka. Tetapi orang kafir di dunia ini, dunia bagaikan penjara bagi mereka, karena ada larangan, ada kewajiban, ini harus dilakukan, itu tidak boleh dilakukan dan sebagainya. Kita terikat dengan aturan-aturan agama. Tetapi nanti di akhirat sebaliknya, bahwa akhirat itu akan menjadi jannatul mu'min, kemudian menjadi sijnul kafir. Sijnul kafir wa jannatul mu'min. Akhirat itu akan menjadi penjara bagi orang-orang kafir dan menjadi surga bagi orang-orang mukmin. Padahal akhirat itu abadi, sementara dunia itu tidak abadi. Artinya, kalaupun dunia ini menjadi penjara bagi kita, maka itu tidak selamanya. Hanya beberapa tahun saja kita dipenjara di dunia ini. Kita harus mengikuti taat terhadap ketentuan agama dalam waktu 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun mungkin. Setelah itu kita akan merdeka, kita akan terbebas dari penjara dan masuk surga yang abadi. Sementara orang kafir, sebaliknya, mereka di dunia ini bebas, merasa bebas sebebas-bebasnya, tetapi kemudian mereka akan dipenjara selama-lamanya, dan penjaranya adalah neraka. Penjaranya adalah neraka yang abadi, yang mereka sama sekali tidak diringankan azabnya, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab. Mereka abadi di dalamnya, tidak dikurangi, tidak diringankan dari mereka azab. Walahum yunzarun, dan mereka sama sekali tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangankan keluar, diringankan saja azabnya itu tidak. Maka kita harus mewaspadai keyakinan sebagian orang yang mengatakan bahwa orang kafir akan keluar dari neraka. Alasannya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Itu sesuatu menunjukkan orang yang tidak memahami tentang ajaran Islam, tentang sifat-sifat Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga dia menjadi, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak memahami Al-Quran, tidak memahami hadis, sehingga pemahamannya itu terpotong-potong,
tidak komprehensif, tidak secara lengkap. Hadirin rahimakumullah, orang kafir di akhirat nanti mereka akan abadi di dalam neraka. Maka waspadai orang yang mengatakan bahwa orang kafir akan keluar dari neraka. Waspadai juga perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa sebagian orang kafir itu diringankan azabnya di dalam neraka. Sedangkan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang mati dalam keadaan kafir, pamannya, paman Nabi, di antaranya ada yang bernama Abu Thalib. Ini sebenarnya Abu Thalib ini mengerti bahwa Islam adalah agama yang benar. Dia tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga Abu Thalib sejak awal itu sudah membantu, mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena hidayah, Allah yang menentukannya. Allah yang menentukannya. Sehingga sampai Abu Thalib itu meninggal dunia, dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia belum pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir, belum beriman, belum sebagai seorang muslim. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya anaknya yaitu Ali bin Abi Thalib itu menyebut ayahnya ini sebagai orang yang kafir. Nah, Abu Thalib ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan diringankan azabnya. Dikatakan bahwa azabnya itu di kakinya diberikan bara api, kemudian di sini itu umup atau mendidih kepalanya. Itu adalah azab yang berat. Yang pertama itu adalah azab yang berat. Tetapi memang beratnya tidak seberat orang-orang kafir lainnya, tetapi tidak menunjukkan bahwa itu diringankan, karena memang itulah azabnya. Itulah azabnya dan tidak diringankan dari azab itu. Karena sebagian ada yang memahaminya itu diringankan. Apalagi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin pada hari kelahiran Nabi, maka azabnya itu diringankan karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya begitu. Ini juga bertentangan dengan ayat Al-Quran yang tadi kita baca. La yukhaffafu anhum al-azab. Orang kafir tidak pernah diringankan dari mereka azab Allah di dalam neraka. Ini pertama tidak ada dasarnya. Dasarnya hanya mimpi dan mimpi seseorang dan mimpi bukan hujjah. Itu pun kemudian bertentangan dengan ketentuan akidah Islam, sehingga riwayat ini tidak bisa untuk dipakai. Selain itu Abu Lahab itu gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad. Beliau gembira itu bukan karena gembira telah lahir Rasulullah. Dia gembira itu karena keluarganya bertambah. Karena dia nggak tahu kalau Muhammad itu nanti akan menjadi Nabiullah, akan menjadi Rasulullah. Dia gembira karena apa? Ini ada tambahan keluarga. Dia senang. Setiap orang ketika ada nambah anak misalnya, maka dia gembira. Dia gembira karena itu. Bukan gembira karena Rasulullah sudah lahir, bukan. Karena dia nggak tahu kalau ini nanti akan menjadi Rasulullah.
Seandainya tahu bahwa yang lahir adalah Rasulullah, bisa jadi dia membunuhnya. Nah, karena itulah maka tidak ada alasan yang dikatakan bahwasanya Abu Lahab itu diringankan azabnya. Itu tidak. Nah, karena Al-Quran sudah dengan sangat tegas itu menunjukkan, menegaskan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena neraka ini adalah sangat berat azabnya, maka kita nggak boleh mengentengkannya. Kita tidak boleh meremehkan azab neraka. Tidak boleh kita menganggap bahwa azab neraka itu sesuatu yang ringan. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bahwa azab neraka itu adalah azabun alim, azabun syadid, azab yang pedih, azab yang berat. Maka kita juga harus mengatakan hal yang sama, bahwa azab neraka adalah azab yang pedih, azab yang berat. Tidak boleh bagi seseorang untuk meremehkannya. Karena ada sebagian orang yang meremehkannya, mengatakan saya nggak takut neraka. Dia mengatakan saya nggak takut kepada neraka. Allah menakut-nakuti kita dengan neraka, tetapi dia mengatakan saya nggak takut masuk neraka, misalnya. Nah, ini menunjukkan nada meringankan azab neraka. Allah menakut-nakuti kita dari api neraka. Sementara dia meremehkannya dengan mengatakan saya nggak takut terhadap neraka. Ini bahaya, bisa merusak akidah. Atau sebagian orang yang mengatakan bahwa neraka ini adalah dia mengatakan neraka ini adalah rumah sakit. Mustasfa. Neraka itu rumah sakit, tempat untuk tempat bagi orang-orang yang sakit. Nanti kalau sudah sembuh dikeluarkan dari neraka. Nah, ini juga tidak pas. Karena di rumah sakit itu pasien itu dilayani. Dikasih makan yang enak-enak lagi makanannya. Meskipun dia nggak doyan makan, tapi dikasih makanan yang bergizi, dirawat. Kalau dia teriak-teriak ya didatangi oleh dokternya biar nyaman dan seterusnya. Nah, sedangkan neraka apakah seperti itu? Neraka enggak seperti itu. Dia teriak-teriak, ya tetap diazab. Dia tolong-tolong, ya tetap diazab. La yukhaffaf. Tidak diringankan sama sekali dari azab. Meskipun mereka teriak-teriak, meskipun mereka minta tolong, meskipun mereka menangis, tidak ada ampunan bagi orang-orang kafir di dalam neraka. Jadi tidak sama. Tidak boleh dikatakan diringankan bahwa neraka itu adalah rumah sakit. Tidak boleh juga dikatakan bahwa neraka itu adalah misalnya seseorang mengatakan enak masuk neraka, misalnya dia mengatakan. Nanti di sana kita bareng-bareng artis. Di sana ada artis Hollywood, ada artis Bollywood misalnya, ada artis-artis India, artis-artis Amerika yang cantik-cantik, Korea dan sebagainya. Nanti kita bisa campur dengan mereka, kumpul dengan mereka. Iya, betul kumpul, tapi kumpul bareng-bareng diazab di sana, diseksa dengan seksa yang berat. Bukan kumpul itu untuk bersenang-senang, tetapi mereka akan diazab di dalam neraka. Waspadai perkataan-perkataan seperti itu, karena perkataan itu bernada meremehkan, menganggap bahwa neraka itu sebagai sesuatu yang ringan. Meskipun dalam keadaan bergurau, meskipun dia mengucapkan kata-kata itu dalam rangka bergurau, tidak boleh diucapkan. Nggak boleh kita menjadikan agama sebagai bahan lelucon, bahan gurauan. Ada sebagian yang mengatakan nanti kita
Dia mengatakan nanti kita di neraka kita main api unggun di sana. Kan banyak api nanti di neraka, kita main api unggun di dalamnya. Ini adalah meremehkan. Orang yang meremehkan neraka, menganggap azab neraka itu sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang pedih, maka dia akan bisa keluar dari Islam. Maka waspadai perkataan-perkataan yang semacam itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kunci dari keselamatan dari api neraka adalah takwa. Kita harus kunci adalah iman agar kita selamat dari keabadian di neraka adalah iman. Kunci agar tidak masuk ke dalam neraka sama sekali adalah takwa. Sama seperti kemarin kita sebutkan, kunci masuk surga adalah iman. Sedangkan kunci masuk surga tanpa azab adalah takwa. Sebaliknya, kunci untuk bisa terlepas dari keabadian di dalam neraka adalah iman. Kunci agar tidak masuk neraka sama sekali adalah takwa. Maka kita harus beriman dan kita harus bertakwa. Kita harus beriman dan kita juga harus bertakwa. Kita harus menjaga iman kita dengan cara, salah satunya adalah dengan belajar ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu-ilmu agama tentang akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga dengan mempelajari ahkamur riddah, hukum-hukum yang terkait dengan riddah. Apa perkataan-perkataan yang bisa menyebabkan seseorang murtad, agar kita bisa menghindarinya. Kita mempelajari apa saja keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang murtad, agar kita bisa menghindari keyakinan kufur itu. Kita juga harus pelajari apa perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi murtad, agar kita bisa menghindari, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang kufur tersebut. Untuk agar kita tidak jatuh kepada kekufuran, maka kita harus belajar ilmu agama. Tanpa belajar ilmu agama, maka seseorang tidak akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Seseorang tidak akan mengetahui mana yang iman dan mana yang kufur. Orang-orang Wahabi, mereka dengan percaya diri bahwa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka merasa bahwa mereka paling murni tauhidnya. Mereka paling bagus keimanannya. Mereka merasa seperti itu. Tetapi kenyataannya, faktanya, hakikatnya, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang benar, karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Karena mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Artinya mereka tidak mengenal Allah. Jika mereka tidak mengenal Allah, maka keimanan mereka kepada Allah adalah keimanan yang batil, keimanan yang rusak. Maka meskipun mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka telah melakukan kekufuran, mereka telah membatalkan keimanannya kepada Allah, maka mereka tidak akan tidak akan selamat nanti di akhirat. Meskipun mereka secara zahir, secara fisik misalnya mereka itu luar biasa, secara fisik mereka rajin sholat, secara fisik mereka rajin membaca Al-Quran, secara fisik mereka menutup auratnya dengan baik, secara fisik mereka banyak membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim. Secara fisik mereka itu, secara zahir maksudnya, mereka itu melakukan banyak amal-amal ketaatan. Tetapi jika imannya itu rusak, maka apa yang mereka lakukan itu sama sekali tidak bermanfaat dan tidak akan menyelamatkan mereka nanti di akhirat.
Hadirin rahimakumullah. Terakhir, yang tadi hadis kita baca, belum sempat kita jelaskan. Bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti ketika seseorang itu sudah mati di dalam kuburnya, itu akan diperlihatkan. Jika dia orang kafir, itu akan diperlihatkan neraka. Dan jika seseorang di dalam kuburnya itu diperlihatkan neraka, maka berarti dia penduduk neraka. Dan kebalikannya, apabila di dalam surga, di dalam kubur, apabila di dalam kubur dia diperlihatkan surga, maka berarti dia adalah calon penduduk surga nanti di akhirat. Karena itulah maka sering kita sampaikan, siapa namanya, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, setiap kali beliau berziarah ke kuburan, beliau menangis sampai membasahi air matanya membasahi jenggot beliau yang tebal. Ketika ditanya, ya karena kubur itu adalah pintu akhirat. Di sini penentuan. Jika di kuburan dia itu diazab, atau dia akan diazab dengan azab yang lebih pedih di akhirat. Jika kuburnya itu dia sudah mendapatkan kenikmatan, maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar nanti di akhirat. Sama dengan ini. Ketika di dalam kubur seseorang sudah diperlihatkan neraka, maka dia adalah penduduk neraka. Ketika di dalam kubur dia diperlihatkan surga, maka dia adalah penduduk surga nanti di akhirat yang abadi. Demikian, semoga bermanfaat pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.